saya diusir, ya kan saya panggil, dia langsung konfrontasi. Dia langsung minta pertanggungjawaban. Gimana pertanggungjawaban kamu? Kan saya sudah bilang jangan keluarin. Nggak lama datanglah yang ngaku-ngaku GM. Nah ini ngaku-ngaku GM. Nah itu juga kita dibohongin. Iya, ternyata bukan GM. Jadi, bahwa dia ada HRD. Hotel bintang 4 nggak punya GM. Ini kan di rekonvensi, digugat balik 10 miliar, 8 juta sekian ya. Takut nggak? Sempat jadi beban pikiran nggak? Sempat jadi pikiran, karena aku mikir, jangan-jangan nih hukumnya mau dibeli nih. Ada penyampaian kita itu disuruh minta maaf. Sebenarnya kita diintimidasi. Barang-barang pribadi aku dipegang sama lelaki lain, sedangkan aku pegangan sama tangan aja nggak mau kan sama orang lain gitu. Hubungi Mandala yang beresin, aku lebih ikhlas dok. Tapi kalau barangku dipegang lelaki lain dok, itu yang aku nggak bisa dok. Yang menyakiti itu di situ dok. Cukup dengan tanya dokter Richard. Waduh, jadi panjang ya kemana-mana ya. Sempat pingsan. Sehat sudah. Alhamdulillah saya cuma gini dok. Tanganku dingin terus. Sampai sekarang tanganku dingin, kakiku dingin, tapi badanku enggak. Kalau yang cewek bisa pegang, tanganku tuh dingin. Selalu di ujung-ujungnya. Akhir-akhir ini atau sudah lama? Akhir ini. Sama ini naik terus ini nih. Emahnya. Kenapa? Nggak tahu pikiran mungkin atau apa, sama di sini tuh kayak kenceng loh, lagi sedih, lagi nangis tuh di sini nih kenceng banget. Kemarin itu kondisinya aku tuh udah kenceng di persidangan, di ruang sidang tuh aku udah kenceng. Nah dia ini pada keluar duluan. Nah aku tuh udah di sebelah aku nggak ada orang. Waktu aku berdiri drop, kakiku gemeter. Aku duduk di kursi lagi. So aku lihat sekitar nggak ada yang nyusul aku ya. Terus aku lihat kosong, nggak ada. Terus aku berusaha keluar. Aku tuh udah nempel tembok nih, karena aku lihat ada pengacara lawan. Aku nempel tembok, aku mikir wah kalau aku ini drop di sini nggak akan ada yang nolongin aku nih. Tapi mereka nggak ada nyari aku, mereka udah preskon di luar. Lagi sibuk. Pas aku jalan keluar, mereka udah preskon. Aku udah mundur, aku nggak mau. Aku udah di nempel tembok karena aku udah tahu. Ini nggak kuat. Sama ininya disuruh udah preskon itu. Bener waktu preskon dah kayak aut-autan rasanya, kayak mual, enek, pusing, keliengan. Terus rasanya udah kayak gelap itu, wah langsung brek. Habis itu aku ngeliat videoku, ya Allah, dah. Karena aku ngebayangin auratnya kemana-mana dok. Oh iya, oke. Tapi masih oke kok, masih cantik, masih bagus, masih aman. Ini ya masih aman. Nggak nyangka aja sampai begitu gitu. Untungnya aku langsung ngecek kepala dia kan takutnya kepala vital kan. Dia langsung blok ya? Iya, nggak tahu juga terus bapak kenapa. Aku cek kepalanya, dia nggak sadar itu. Bawa ke mobil, terus aku tanyain. Kecapean, kelelahan, belum makan, atau karena digugat 10 miliar? Kok digugat 10 miliar sebenarnya udah tahu kan. Bukan karena digugat 10 miliar dok. Malah sebenarnya mungkin karena capek. Terus ruangan sidang tuh dingin. Terus ketika kan itu saksi, agenda saksi. Saksi itu menceritakan kondisi ketika barang-barang dia dikeluarin. Kondisinya aku juga nginget ketika kejadian aku. Jadi kayak ke flashback, kayak ke trauma, kayak ini kejadian sama kayak aku. Jadi waktu di situ tuh aku udah berat tuh waktu di kursi. Cuma kan nggak ada orang di sampingku. Karena ke flashback ya? Ke flashback, langsung asam lambungnya naik, kondisinya juga dingin, nggak ada makanan. Sekarang sudah sehat nih, mau saya sediain apa? Udah. Aman ya? Kita coba flashback ya. Sebenarnya ini kasus sudah cukup lama ya? Dari setahun. Sudah hampir setahun. Desember 2023. Desember 2023. Ya, kejadiannya. Kejadiannya di mana? Di Pontianak. Di Pontianak. Lagi ada acara di sana? Ada acara. Lagi ada acara. Acara besar itu. Acara apa? Itu ada acara rakerda asosiasi begitulah. Itu dihadirin sama Pak Gubernur, PJ ya waktu itu. Terus ada perbankan, terus pejabat dari pusat juga ada. Dan Mas Mandala sebagai MC, pembawa acara. Oh, berarti tamu dong, undangan, tamu kehormatan dong. Tamu undangan, ada satunya MC lokal.
Ada. Iya, Jadi oke. 2 orang MC di situ. Datang dengan istri berdua. Dengan istri karena kita ada undangan pribadi. Kebetulan ketua panitia lagi bukan ketua bukan asosiasi. ketua asosiasi itu lagi ada hajatan, anaknya menikah. Oke. Jadi istri datang dengan undangan. Kita berdua datang untuk undangan di acara pernikahan. Jadi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tanggal 7, 8, 9. Acara itu jelas 7, 8, 9 Desember. Desember Desember. 2023. Oke, sudah pesan hotel juga. Panitia bilang udah pesen. Oke, Udah ya. di-check-in pertama paling. Karena kita artis ya, Iya. jadi kan dipesenin dong. Betul. Ya kan dipesenin. Oke. Dipesenin 7, 8, 9. Dan kejadiannya pada tanggal 8. Oke. Tanggal 8. Dan pada waktu itu masih event besar di acara itu yang goldnya banget. Di hotel yang Di sama. hotel yang sama. Di hotel yang sama aku nge-MC di situ, acara besar di situ, karangan bunga semua ada. Oke. Lalu tiba-tiba tahunnya tuh kapan itu, Mbak? Jam berapa? Jadi aku nge-MC dari jam 7 pagi, acara sampai resmi itu jam 5 harusnya. Sampai jam 5 itu acara resmi ya, sesuai rundown acara. Nah, jam 2 ya itu kan itu kan hari Jumat ya. Habis commercial break lah di situ. Terus kita siap-siap lagi sebentar, mulai acara tuh. Mulai acara, aku lihat handphone aku, waduh nggak bawa powerbank nih. Lobet kan, takut istri ngubungin atau gimana ya kan. Lobet di situ karena biasa connect sama panitia kan, karena aku di depan. Biasanya mereka connect lewat handphone. Ke bawah lah aku sekitar jam 2, aku jam 2 lewat sedikit lah. Gitu. Pas udah mulai acara sebenarnya aku izin panitia karena ada kata sambutan waktu itu. Ke bawah, pas ke bawah kurang lebih hampir setengah 3 jam 3 lah aku lupa lah. Tanya sama resepsionisnya. Kunci kamar di mana? Aku inget banget kamar 541 kamar aku. Kunci kamar di mana? 541. Sudah di check out. Langsung kaget aku. Nah, nanya lagi, 541 atas nama Mandala Soji ya begitu kan. Iya, Pak, sudah di check out. Loh. Tambah kaget loh, Mbak, saya masih MC di sini loh. Kok di check out siapa yang nyuruh? Saya kurang tahu lah. Kok kurang tahu gimana sih? Mana barang saya? Saya lihat barang saya. Coba ambilkan barang saya karena kan saya mau ngambil powerbank kan. Mana barang saya? Barang saya tiba-tiba udah digantung di troli. Oh my god. Yang ada di video ya? Iya, ada di video kan kaget. Ini apa? Bukan Mandala yang packingnya enggak ya? Berarti di packing enggak, dia yang making semuanya. Sebelum itu nggak ada hubungin kayak gitu. Biasanya kan dari hotel kan udah hubungin dulu ya Pak, sudah waktu check out ya Pak ya kayak gitu. Enggak ada. Aku di hotel itu nge-MC padahal. Di telepon juga nggak ada, di chat juga nggak ada. Nggak ada telepon, nggak ada konfirmasi. Didatengin juga enggak. Nah, aku kan tanya panitia dong, mana panitia nih? Tanya ketua panitia kan. Nggak lama datang lah panitia. Kaget, kenapa Mas Manda? Kamar saya di check out. Loh, kok di check out? Dia juga nanya, padahal saya udah bilang ini jangan di check out. Gitu. Akhirnya panitia berusaha untuk konfirmasi ke lobby kan, itu ada videonya jelas. Itu panitia PIC-nya langsung. Yang menangani kamar kan, ada PIC masing-masing. Itu. Dia bilang, kan saya udah bilang Mas Mandala nggak boleh di check out, kenapa Anda check outin? Udah bilang begitu jelas-jelas. Kecuali dia tidak berdebat ya kan, dia tidak marah-marah, nah baru ini kesalahan panitia. Ini bukan kesalahan panitia. Tapi panitianya artinya memesan hotel sesuai dengan tanggal yang dijanjikan. Betul, untuk saya ya. Kalau yang lain dari panitia ya? Iya, dari panitia untuk saya ya. Itu ada yang keterangan dari panitianya ya. Dia sudah di-list dari tanggal 6 sampai tanggal 9. 7 sampai tanggal 9. 2 hari. Ini kertas dari hotel ya? Iya. Ini kertas dari hotel tersebut, dari marketingnya. Ya. Ini ada tanda hotel tersebut, Dok. Ini confirm. Jadi gini, Dok. Biasanya aku sebenarnya juga IO juga, Dok, sebenarnya. Aku juga IO juga, jadi paham sebenarnya untuk sedikit prosedur tentang pemesanan hotel. Jadi biasanya kalau kita pesan kamar hotel, apalagi untuk grup ya. Grup banyak rame-rame gitu kan. Biasanya kita memang DP. Kalau kita belum pernah kerja sama hotel tersebut, kita DP, dapatlah confirmation letter. Nah, ini ada sama kontraknya. Nah, ada. Ini dapat ini. Kita dapat ini kontrak. Memang dapat ini, tapi pas hari H, ya kan, ini kan orang banyak. Hari H kita konfirmasi lagi, dapatlah ini. Nah, ini konfirmasi letter. Kenapa? Karena tanda serah terima kuncinya. Kalau grup itu, ya kan, kalau grup itu biasanya ada yang keluar masuk dong. Ya kan, ada yang membatalkan, ya kan, ada yang nambah lagi. Jadi kadang-kadang 150 nambah, jadi 160 nambah. Karena itu grup biasanya. Ada yang keluar, gitu biasa. Nah, dia berpatokan dengan ini.
Tidak berpatokan dengan ini. Itu 2022. Nah, ini ya, dia berpatokan dengan 2022. Di sini ada kesalahpahamannya ya. Nah, Tapi gini juga sih dok, di mana-mana ya. Kalau ini tuh kan 2022, November 2022 aja, 2023, beda setahun dari itu ya. Pasti akan ada update. Nggak mungkin tanpa. apalagi lama kan? Ya. Tapi kan gini ya. Oke, salah ya. Di sini mungkin ada kesalahan ya. Namanya human lah ya kita bicara nah, itu. sebenarnya kalau kesalahan itu dibicarakan nggak begini. Dibicarain nggak? Enggak dok. Minta maaf nggak? Kalau dibicarain nggak dikeluarin barang-barangnya dok. Oke, nggak sengaja nih terkeluar. Meskipun juga sudah salah ya. Kalau menurutku nggak sopan lah. Kita nggak usah bahas lebih lanjut lah. Ngeluarin barang di packing sendiri. Betul. Kan kita kan nggak tahu juga ada yang hilang. Nah, jadi aku tuh kan perempuan dok. Karena kita tahu sampai beberapa hari daleman aku tuh di kamar mandi dok. Aku cuci, aku jemur. Dokter lihat kan tadi aku pertama kali ketemu dokter nggak salaman kan? Karena di Islam kan nggak. Nah, dokter ngebayangin nggak kalau barang-barang pribadi aku dipegang sama lelaki lain, sedangkan aku pegangan sama tangan aja nggak mau kan sama orang lain gitu. Jadi kayak penghinaan dok. Itu aku ngerasa penghinaannya di situ. Aku nggak terimanya di situ. Aku paham. Iya, dan itu dikasih tahu, tapi mereka kayak apa ya? Kalau waktu itu mereka mungkin baik-baik ngomong sama aku, nggak begini ceritanya, tapi mereka nggak ngomong baik-baik sama aku juga. Oke, aku paham. Aku berusaha paham. Ya. Dan waktu itu korban juga ada yang lain dong. Oke. Pas kejadian itu. Aku paham banget dan itu memang ya aku bilang itu suatu hal yang salah lah ya. Tapi kan sudah terjadi. Ada kompensasi kan di sana? Oh iya silakan Pak. Mohon maaf kita masuk lagi ke kamar kayak gitu. Jadi pertama kita minta pertanggungjawabannya GM mana nih? Karena pas acara Saya kan, itu. iya, ini pas acara. Saya kan tinggalin acara itu dong. Iya. Itu acara masih berlangsung loh. Oke. Terus saya kan mikir nanti malam saya harus ganti pakaian karena acaranya berbeda dengan tema yang berbeda, gala dinner. Ya kan? Saya tanya itu baju saya tumpukin jadi satu itu kan ada jas saya di dalam. Saya lihat tumpukin jadi sepatu sama pakaian kotor. Baju kotor, baju bersih, ditumpuk jadi satu. Nggak ada tanggung jawabnya. Harusnya kan dia kan gercep dong. Mbak, nanti saya laundryin, mohon maaf. Bener nggak? Dan besok nikahan kan, MC nikahan, dok tahu kan, kostum kita sebagai MC itu kan bukan cuma fisik kan, kita kostum juga penting. Mood juga penting. Nah, yang hari Sabtu dan nikahan MC itu, baju MC-nya itu, sama yang seharusnya hari tanggal 8 malam, itu bajunya udah kecampur-campur, udah berantakan banget dok. Jadi nggak proper lagi ya? Baju basah. Oke. Dok pernah nggak baju kering campur baju basah? Baunya gimana? Lembab jadinya ya. Oke. Padahal dari panitia sendiri mungkin kan ini lebih ke tanggung jawab panitia ya mungkin ya dari kan kalau Mas Mandala dan istri kan tamu ya. Kalau saya pun juga kan kalau misalnya diundang kan sebagai kita kan sebagai tamu ya mungkin tahu beres aja. Dari panitia nggak ada. Dia tanggung jawab. Dia tanggung Jadi jawab. begitu saya diusir, ya kan saya panggil, dia langsung konfrontasi. Dia langsung minta pertanggungjawaban. Gimana pertanggungjawaban kamu? Kan saya sudah belanja keluarin. Ya kan, dan hari itu juga mereka AIU nggak bisa ngejawab, mana GM-nya, ya kan? Nggak lama datanglah yang ngaku-ngaku GM. Nah ini ngaku-ngaku GM. Nah itu juga kita dibohongin. Iya, ternyata bukan GM. Kan parah ini. Makanya kita menuntut Cita Jamin apa? Karena udah nggak benar gitu loh. Oke. Dan endingnya kompensasinya apa? Panitia memindahkan kami ke hotel yang lebih oke. Oh, bukan di sana? Bukan, kita nggak mau. Jadi nggak dibukain kamar di sebelah sana? Nggak memberikan? Enggak. Jadi gini, waktu itu aja dok, misalnya gini, kalau kita kan maunya ketemu GM, yang ada aku aja HRD dok. HRD kan terusannya apa sama konsumen? Jadi nggak mau ngomong sama kita cuma diem aja juga dia nggak paham. Nggak paham, nggak bisa ngasih solusi. Jadi kita pun taunya dia HRD itu adalah setelah kejadian itu ya? Iya, setelah kejadian itu. Setelah keluar di media Jadi, bahwa dia adalah HRD. Gitu loh. Saat itu dia nggak punya GM. Dia nggak punya GM. Hotel bintang 4 nggak punya GM. Oke. Pada saat itu tidak ada GM atau GM-nya tidak di tempat ya intinya ya? Tidak ada di tempat ya. Dan akhirnya pindah ke hotel lain. Acaranya masih berlangsung? Nah itu dok, dia nggak pindah. Dia tetap stay di situ untuk lanjutin acara. Jadi malam baru pindah, jam 1 malam kita. Iya. Jam 1 Jadi malam. Begitu kejadian itu, kita kan udah emosi dong, ya kan? Tapi saya minta, profesional. tapi kita profesional karena acara masih berlangsung. Saya bilang panitia, tolong carikan kamar yang hotel yang lain. Saya nggak mau di sini. Saya udah sakit hati. Saya bilang gitu. Tapi Dan dia tetap lanjutin. teman-teman yang lain juga sama.
yang diusir akhirnya tidak mau di situ. Banyak. Banyak. Pak. Oke. Iya, teman-teman yang lain karena mereka Ngambek. ngambek, nggak mau datang ke acara itu. Bayangin, acara Jadi, yang besar itu, jam akhirnya mereka 7. nggak datang. Jam 7 ada lagi cuma hiburan tapi kan penting juga karena kebersamaan. Itu banyak tamu nggak datang. Dan dia tuh acara hiburan pakai jas yang dari pagi. Dokter Jadi, bayangin ya sih? Itu ada videonya jelas kok, bukti semua jelas. Bahwa semuanya itu menggunakan pakaian santai ya malam. Kita masih pakai formal, saya sendiri pakai jas sendiri. Oke. Dan bukti kita P29. Bukti kita P29. Jadi bukti kita tuh lengkap. Oke. Sampai di sini aku pernah ya lewat lah di FYP atau aku pernah nonton di acara juga ya. Pada waktu itu kan cukup rame ya di Mas Mandala dan istri kan juga komplain keras ya kepada pihak hotel ya. Mungkin kurang keras kali kalau orang lain, kalau mungkin siapa yang itu kalau teman-teman artis katanya sampai di meja dibalik-balikin tuh katanya kalau dia yang melakukan dialamin seperti itu katanya. Kurang keras makanya nggak dianggap. Oke, tapi gini, ya kan rasa nggak enak pasti ya. Aku sendiri juga kalau mungkin ada di situ mungkin aku juga ngerasa nggak nyaman dan nggak enak kan. Nggak enak. Ya, aku juga pernah sih makan di restoran gitu kan, yang janjinya buka tapi nggak buka, janji pelayanannya jelek ya. Ya di mana-mana kan hal ini bisa terjadi kan. Selesai, lalu biasanya ada selesai saja kayak gitu ya. Ada kekesalan doang. Kesel doang. Cuma kesel doang nih. Nah yang ini kok lanjutin ini sampai panjang sampai pengadilan. Nah, jadi sesudah jadi MC aja nggak ada yang datang kok. Jadi dia lanjut MC malam. Di situ hotel itu kan nggak ada manajemen yang datang. Nggak ada yang berusaha untuk. Jadi biasanya kan sorry aku potong kemudian. Biasanya kita kalau di hotel ya kan ini kejadian hal yang seperti itu kan, itu kita nggak kejadian aja, biasanya kita itu ada kayak welcome drink ya kan, ucapan selamat datang Mas Mandala, kita sering gitu. Hotel kan kita gitu kan. Iya, kita sering gitu dok, dikasih itu. Ini tidak ada sama sekali, padahal baru kejadian dia mengusir berapa kamar dan membuat pakaian saya di situ udah nggak karuan. Tidak ada yang mendekatin kami ataupun ngasih ada pendekatan ke kita. Ya kan, istilahnya kalau misalkan di hotel tuh buah tangan lah atau apa, tidak ada sama sekali. Nah, lebih parah lagi sesudah acara malam kita keluar. Itu kejadian lagi temanku. Bayangin, apa kita nggak kesel dok? Jadi udah kesel kuadrat dok. Ini kita mikirnya bintang berapa sih? Ngaku bintang 4 tapi kok nggak itu bintang kelabu. Nah, bintang kelabu. Masalahnya kita udah tenang, udah happy nyanyi kan, kejadian lagi dok. Parah nggak? Kejadiannya bulan Desember, api-apinya sampai sekarang ya, lumayan ya. Iya kan, seakan-akan baru 1 minggu yang lalu. Karena kita kesel dok, udah upaya. Nanti kita cerita, udah upaya semua kita lakukan dok. Makanya begitu kemarin istri itu pingsan, kita tambah kesel lagi. Ini maksudnya apa nih orang maksudnya? Maksudnya kayak gini, aku bisa paham kekesalan kalian berdua gitu kan. Tapi kan ya namanya juga kadang-kadang kita kesel. Tapi habis itu selesai. Kok sekarang sampai gugatan ini? Kenapa bisa sampai ke pengadilan? Dari saat itu, dari Januari. Ya, jadi kita proses itu perdata ya. Ya, sesudah tanggal 789 kan selesai. Ya. Tanggal 11 panitia ketemu sama pihak hotel. Oke. Nah, mereka damai. Ya kan? Damai di situ panitia menitipkan pesan. Nanti kalau hotel mau damai mediasi dengan Mas Mandala, saya fasilitator. Ya, bersedia. Tolong hubungin Mas Mandala sendiri karena dia individu. Bukan lewat panitia, bukan lewat asosiasi. Sudah ditawarkan begitu, saya sudah ketemu sama pihak panitia. Kami tunggu sehari, 2 hari, seminggu. Nggak ada apa. Dan itu juga di semua korban yang lain. Tidak ada yang dihubungin dari sejak hari itu sampai sekarang, tidak ada yang dihubungin untuk meminta maaf. Ya. Semua korban tidak ada dia bilang minta maaf. Oke, dan yang melakukan gugatan jadi dari pihak siapa? Dari pihak Mandala? Saya. Oh, bukan dari pihak hotel ini ya? Enggak dong. Kita. Oh, karena kita yang dirugikan kan. Dari pihak Mandala melakukan gugatan. Gugatan apa nih? Pidana atau perdata? Jadi gini, kita pertama sharing sama teman-teman di Peradi, lawyer kan. Ini masuk pidana. Pertama adalah perbuatan. Koperku rusak dok. Kan yang TS Alok tuh loh, kan TS Alok tuh harus pakai sesuai nomornya. Dia paksa dia masuk, jadi sekarang nggak bisa ditutup. Oke. Nah, jadi waktu dari Pontianak balik ke Jakarta itu harus di wrap kopernya karena nggak bisa nutup kan. Kalau ditutup ini kan pasti akan buka. Oke. Jadi kalau itu seharusnya masuknya pidana. Masuknya pidana. Terus yang kedua, perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan. Dia masukin kamar tanpa izin kita. Kan nggak boleh dok. Kalau kita udah
pesan kamar itu kan namanya tuh jadi hak kita kan. Iya. Atau Siapapun lagian ada nggak boleh namanya di masuk. situ, Dok. Kalaupun masuk itu biasanya harus didampingin polisi kan. Kalau ada kasus kan biasanya dipaksa gobrak masuk, tapi itu harus dengan polisi, pendampingan polisi. Ini kan kita nggak ada kasus, kita nggak ada narkoba, kita nggak kekerasan juga, violating juga enggak, kita smoking di dalam kamar juga enggak. Dan akhirnya dilaporkan pidana? Enggak. Iya, kita laporkan nggak pidana, Kata perdata. pengacara perdata. Perdata. Perdata Oke. saja. Tidak dilaporkan pidana dan Belum. dilaporkan perdata. Jadi sebenarnya kenapa kita tidak pidana? Tujuan perdata adalah supaya mereka ada Ada etikat baik. etikat baik, mediasi, ngomong lah Iya, sama kita ngomong maunya sama kita. gimana. Tujuan kita itu ngasih kesempatan dia untuk mediasi dengan kami. Karena kalau pidana itu sudah masuknya adalah akan ada yang jadi korban masuk penjara. Nah, Dok. yang jadi penjara pasti bukan yang bertanggung jawab, pasti yang cuma disuruh-suruh bawa. Nah, kita nggak mau gitu loh. Oke, pelan-pelan. Nah, Ini melakukan gugatan perdata. Tujuannya adalah pengen mediasi nih. Mediasi Iya. nih, lo mau apa? Yuk kita ngomong. Apa yang terjadi? Minta maaf dong, gitu loh, ngomong baik-baik. Oke, Dia kan tidak ada dia keangkuhannya itu loh, Dok. Yang bikin kesel kan keangkuhannya itu loh. intinya dari pihak Mas Mandala dan Mbaknya masih ada kedongkolan, Banget, kesel ya banget. gitu ya. Makanya Penghinaan, Dok, penghinaan dan akhirnya Kayak kita melakukan nggak mampu bayar Nah, gitu loh, Dok. gugatan perdata. Tapi sampai di sini dulu ya. Kepikir nggak? Ini kan sebenarnya jadi panjang. Jadi repot. Kenapa nggak? Ya udahlah, anggap aja musibah, anggap aja sial kemarin gitu. bukan, masalahnya begini, Dok. Kalau Jadi, baju pribadi tuh, Ada penyampaian kita itu disuruh minta maaf. sebenarnya kita diintimidasi. Oke, Oh. tapi kan gini ya, kita berandai-andai. Sekali lagi aku ngomong berandai-andai. Kadang kalau misalnya aku di posisi seperti Mas Mandala, ya antara dua sih. Aku bisa melakukan kayak tindakan hukum gitu kan. Atau yang kedua kan, ya udahlah anggap aja musibah gitu. Suruh minta maaf ya, gue nggak mau. Iya. Mau ngapain Nah, gitu. Tapi itu. let it flow aja. Tapi gini, Dok, dia kan di Instagram nama dia nyerang aku. Siapa? Itu buzzer-nya mereka. Jadi Buzzer ada- mereka tuh udah pakai buzzer, Dok, berita. Kenapa ada berita aku kalah? Karena aku pingsan kan ditutup 10 miliar kan dari mereka. Oh, Jadi Karena mereka ini tujuannya aku klarifikasi semua ini. oke. makanya kita datang itu untuk klarifikasi, Dok. Karena kita itu tadi. Pembunuhan dia udah pembunuhan karakter, Dok. Hmm. Kalau aku nggak lanjutin, nama aku yang jelek. Kecuali gini, dia ketemu aku, ketemu baik-baik ya. Kita ngomong di medsos, ya udah kita lupakan sama-sama, kita sama-sama minta maaf. Itu fair. Kalau aku cuma melupakan, terus dia tetap pembunuhan karakter di publik, seakan aku itu kan kejadiannya salah kalau aku cuma abisin doang. Oke. Dia soalnya dia udah serang, kalau dia nggak serang mungkin beda cerita. Oke. Hmm. Jadi di Januari melakukan gugatan perdata. Apa yang dituntut? Ya, jadi Permintaan maaf pastilah ya. pertama permintaan maaf pastinya. Kalau perdata nggak cuma permintaan maaf Iya. pasti. Iya, permintaan Iya. maaf. Kedua ada Mat- sita jamin. Sita jamin Apa itu? Sita jamin hotel. hotel. Iya. Kita minta turunin ininya lah, bintangnya masuk bintang. Sita jamin ini apa maksudnya? Sita jamin atas apa yang dia lakukan selama ini. Disita sama pengadilan. Jadi biar Oh, setelah disita untuk siapa? ya Ya untuk negara untuk mungkin. negara lah. Perdata kan bukan seperti itu modelnya. Itu Perdata sita pasti jamin. kita minta ganti rugi secara materi. Ada Oh, itu. iya, ada. Ada pasal itu. Ada. Ada, oke. Ada. Minta ganti rugi secara Jadi, materi Ada berapa? dua tergugat. Tergugat satu Pemilik pihak hotel. hotel, Mm-mm. pemilik hotel. Pihak dua adalah operatornya. Oke. Nah, operatornya kita gugat juga. Iya, dia yang punya- menjalankan ya. Iya, itu. Mm-mm. Dua-duanya ini kena. Berapa? Kalau pihak hotel itu kemarin coba di situ Bunda, nggak gede dong. Ya karena pihak hotel itu kan dia menyerahkan ke operator. Pengurus. Ya itu kurang lebih hampir 2 miliar 2 miliar untuk Iya. pihak hotel. pihak hotel. Untuk pihak pengurusnya Pihak pengurusnya, operatornya, ya itu kurang lebih 10 miliar Bunda. Sebentar. Coba nanti dicek ya. Itu. Dan kalau nggak salah seperti itu dong. Oke, dan setelah minta 10 plus 2 miliar sebagai ganti rugi, lalu minta hotelnya sebagai sita jaminan. Atau sita jamin. Iya, Atau deh oke. kayak bahasanya. Atau sita jamin. Ya, Ya. karena angka ini, Iya. pastinya karena angka ini nggak mungkin disitanya untuk pemerintah, Hmm. nggak mungkin. Karena Nggak, atas nggak. dasar- Karena angka ini pasti Iya. ya. Karena angka ini ya. Lalu permintaannya apa lagi selain itu? Permintaan maaf, Iya, pasti. sejumlah uang, terus habis itu permintaannya apa lagi? Sita jamin itu. Sita jamin saja. cukup sampai di sana. Cukup. cukup sampai di sana. Soalnya kayaknya waktu itu pengacara tuh ngomong harus disita jamin biar dia benerin tuh. Sampai dia membenahi manajemennya. Kalau salah-salah dia ngomong gitu. Oke.
biar nggak ada korban lagi sebenarnya kalau kemarin itu pembahasannya. Lalu ini gugatannya tunggal. Artinya gugatannya dari Mas Mandala Soji, bukan dari hotel. Enggak. Yang 10 miliar itu berarti dari mana tuh? Gugatan Hotel dituntut balik kita rekonvensi 10 miliar. Oh, rekonvensi di dalam gugatan ini. Dalam gugatan ini ada replik, ada duplik, dan ada rekonvensi. Dia minta 10 miliar. 10 miliar sekian, Dok. 10 miliar sekian, oke. 10 miliar 500 kalau enggak. 105. Enggak. 10 miliar 8 juta atau berapa Iya, gitu? 10 miliar 8 juta. Tadi saya sudah lihat 10 miliar 8 juta 690.000 karena kehilangan kepercayaan publik dan kehilangan kontrak gara-gara pada membatalkan kontrak sama dia. Oke, tapi ini di perkara yang sama di apa yang digugat ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, tanggapannya bagaimana? Ya, itu sama aja mengkriminalisasi konsumen. Jadi itu sama saja dia mencoba membungkam menghilangkan hak berbicara konsumen. Karena apa? Karena setiap produk, setiap subjek, Anda jualan toko, Anda jualan mainan, Anda jualan tempat pariwisata, ada ulasan. Sama kan? Ulasannya itu umum. Anda jual produk kosmetik, misalkan, atau skincare. Ada ulasannya nggak, Dok? Dan itu dilihat umum, kan? Nah, baik buruk seseorang di situ, kita terima. Benar nggak? Apakah kalau dokter ada yang ulasannya jelek ke dokter tuntut? Enggak dong. Nah, enggak dong. Konsumen tuh seperti itu kan seharusnya, Dok. Nah, siap. Apalagi dia menjual jasa loh. Jasa pelayanan hospitality. Yang seharusnya memberikan keamanan, kenyamanan. Itu. Kalau namanya hospitality, jadi orang di situ harus nyaman. Orang harus merasa aman. Itu kenapa kita jamin. Itu dong. Karena dia sudah melanggar itu semua dan tidak menggunakan SOP-nya. Oke. Gitu. Malah menyalahkan orang lain. Dan ini malah menyalahkan panitia. Dia menyalahkan panitia terus. Iya, ini yang penggiringan opini. Dia coba mau cuci tangan. Tapi kan ini panitia tuh nggak megang kunci. Yang bisa ngebuka kunci cuma mereka. Karena apa? Jadi gini, waktu hari itu aku tuh 2 kali nitipin kunci ke FO. Jadi pagi jam 8 setelah habis sarapan tuh aku pergi sama ibu-ibu. Aku karena tahu dia pasti akan ke kamar, aku titip ke FO, titip ke kuncinya ya. Nanti kalau suamiku mau ke sini kalau dia lagi nge-MC di kamar atas. So, aku pergi sama ibu-ibu, ibu bilang, "Oh, tapi nanti kita mau ke masjid, mau sholat gini-gini." Aku balik lagi minta FO kunci kamarku, aku ke kamarku. Waktu aku ketemu cleaning service juga bilang, "Mas, kamar 541 jangan dibersihin ya. Aku nggak mau orang masuk kamarku." So, aku masuk ngambil mukena, aku turun lagi ke lobby, titip lagi ke FO. Sudah titip jangan dibersihin ya bahkan ya. Titip lagi ya Mbak kuncinya nanti kalau suamiku kesini. Itu tidak ada pembicaraan sama sekali masalah harus keluar check out. Itu 2 kali aku ke FO Mas hari itu. Jadi sekitar jam 8 sama jam 9 lah. Oke. Aku coba berdiri di samping hotel ya. Aku coba ya. Ini pengandaian aja ya. Aku berdiri di samping hotel ini ya. Kalau misalnya dari pihak hotel nih mau minta maaf. Kalau baik-baik kita nggak masalah. Mau duduk bareng-bareng. Apakah permintaan maaf saja cukup? Sebenarnya itu yang kita tunggu. Dari Jadi awal. gini dok, sebelum sidang baik itu perdata ataupun pidana, ada namanya sidang mediasi dong. Sidang mediasi disitulah yang dihadiri oleh prinsipal tergugat ataupun penggugat. Ya, langsung ownernya yang bersangkutan prinsipal. Saya hadir ke sana dengan lawyer saya. Mereka harusnya hadir kan dengan lawyer. Tapi mereka tidak hadir sama sekali dong. Dan ketua panitia juga udah ngomong ya waktu itu ya. Ketua asosiasi itu ngomong, sebenarnya ini ya Mas Mandala ini kalau kalian baik-baik nggak akan begini ceritanya. Coba kalian udah baik-baik Mas Mandala nggak begini ceritanya, begitu kan? Iya. Oke, sekali lagi pertanyaan saya ulang, permintaan maaf saja cukup. Kalau memang misalkan dia, tapi saat ini nggak bisa ada pengacara yang itu. Waktu itu kita sangat welcome sekali. Kita datang jauh-jauh ke sana untuk ketemu prinsipal, untuk mediasi. Bayangin, sampai saya kasih waktu, hakim bilang 1 bulan. Ya udah, kantor Jakarta kan, kita ketemu di Jakarta aja. Jadi pengacara kita udah saling kontakan. Udah kontak-kontakan. Pengacara kontak-kontakan. Oke. Pengacara kita tuh udah ngobrol ya, mencoba membuka omongan. Ini gimana sih? Kita coba pertengahan nih prinsipal kita. Tapi nggak ada tanggapan. Oke, berarti kalau dulu cukup permintaan maaf, saat kalau itu, sekarang tetap harus ada kompensasi. Ya, Dok udah habis berapa, Dok?
Oke. Ke Pontianak sudah 30 kali Bukan. sidang. Jadi yang lebih parah imaterial saya, Dok. Saya meninggalkan Oh, acara di saat itu ada pejabat. Dan seminggu 2 Bayangkan. kali di sana. Iya, bayangkan apa yang terjadi. Di saat event saya di sana memang nggak ada. Orang kan sempat nyari saya, kemana nih MC-nya? Itu dong. Dokter kalau nyuruh Mandala jadi MC di acara dokter, pas lagi penyerahan penghargaan dari sekitar 4 jam Mandala hilang, ngamuk nggak dok? Kesel nggak? Tamu-tamu yang lain ngeliat Mandala jelek nggak? Itu kalau berita itu nggak viral, malah nama Mandala yang jelek. Jadi MC Kan di dalam perempuan, ini nggak tahu kondisinya. MC perempuan tandem saya itu awalnya Ngamuk. sama saya. Ini nggak profesional banget sih ini MC tentang artis kayak apa. Bilang gitu awalnya. Terus saya bilang, sorry ya, ntar gue jelasin deh sesudah acara. Karena gue nggak mungkin cerita dengan kondisi Moodnya begitu. bisa jelek. Bisa jelek gitu kan. Dia bilang begitu. Nah akhirnya begitu saya jelasin, selesai acara, tahu dia, oh begitu. Oh dia ngamuk juga. Ngamuk. Saya Kemarin sebagai bersaksi orang buat kita Pontianak malu, Mas. Dia minta maaf dia. Kemarin bersaksi dia begitu. Dia yang minta maaf. Jadi yang minta maaf bukan si hotel, MC itu. Karena dia merasa dia sebagai orang Pontianak, saya malu mas dengan kejadian ini, mas baru pertama kali ke Pontianak, tapi kejadiannya seperti ini. Merasa tercoreng dia. Dan itu tidak ada permintaan maaf. Sewaktu pengeluaran yang kedua, malam hari. Malam hari kejadian lagi. Terus waktu ditanyain mana MFO-nya, mesti manajer on duty KL. Mereka cuma ngeliat-ngeliatan. Tidak gitu. ada. Makanya kenapa kita pengen sita jamin dong waktu itu. Benerin tuh itu handphone, itu Karena hotel. mereka tidak punya GM, tidak punya leader di sana. At least tutup dulu sampai sampai persidangan ini selesai. Lu benerin lu manajemen. Masa abis kita masih ada korban lagi di tanggal 11? Oke. Berarti kan ini loh, maksudnya kalau hotel setahu tuh ada SOP dok. Ngeluarin barang tuh harus ada SOP, nggak sembarangan. Aku yakin kejadian ini baru pertama kali. Dan korbannya nggak cuma kita, korbannya banyak. Dan after kita, bukan grup kita loh, yang tanggal 11 itu bukan grup kita. Ada lagi korban. Berarti kan nggak belajar dari kesalahan dong. Ya. Coba dia, saya menyesal sih kalau aku ya dok, wah udah viral nih. Seharusnya menyesal dong, jangan sampai kejadian lagi. Masa di tanggal 11 masih ngeluarin orang lagi, 10 kamar lagi. Barangnya kecampur-campur pula. Nah, kalau orang bilang, jujur Mas Mandala, ini aneh. Nggak ada yang percaya. Aneh. Saya juga bilang aneh. Aneh. Awal dikira settingan dong. Ya, Aku tuh dikira endorse hotel. Kalau settingan coba aja cek sana di pengadilan PN sana. Pontianak settingan gimana? Sampai gugatan perdata gitu Iya kan ya. nggak bisa dok kalau gini. Dan sampai direkonvensi 10 miliar gitu ya. Kan nggak mungkin dok. Udah tahu kan masalah hukum kan nggak bisa begini settingan. Makanya aku bingung ketika netizen bilang settingan. Ya buser kan? Ya. Nggak paham, itu nggak ada settingan-settingannya. Semua teman-teman saya di IO, saya tanyakan, pernah ngalamin hal ini? Tidak pernah. Nah, makanya kita minta sita jamin sekali lagi, dok. Saya sebelum gugat, saya sharing, dok. Apa prosedur hospitality sebuah hotel itu seperti apa? Saya sharing, apakah saya yang salah? Sampai saya survei sendiri. Sekarang. Saya survei sendiri ke hotel-hotel, dok. Ya, datang saya ke salah satu hotel berbintang, saya datang, saya videoin. Pak, kalau misalkan saya check in, ya kan, oke lah saya sudah waktunya check in, check out, ya kan, sudah waktunya check out. Anda ngusir saya nggak? Oh, nggak berani Mas Mandala. Loh beneran? Iya. Apalagi saya sama grup, nggak berani. Apa yang Anda lakukan? Saya akan konfirmasi ke panitia, gitu. Oke. Dan seharusnya ada sisa ada. Dan panitia tidak akan bisa mengeluarkan Mas, karena itu atas nama dia, atas nama Mas Mandala. Iya nama saya. Nggak bisa. Oh, nggak berani Mas. Tunggu waktunya selesai sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore, dok. Dan itu pun saya kena incas. Tidak berani kita ngeluarin. Itu pidana. Ada saya bukti videonya, dok. Sama yang ini yang kamu waktu itu, kita kan ada IO, dok. Dia juga pernah berusaha mencekotkan panitia, karena panitia itu udah pulang duluan ya. Bukan tamu. Mencekotkan tamu, karena tamu itu udah pulang duluan, minta tolong dicekotin, mas. Tapi ada koper di kamar, tapi udah diberesin, tinggal dikeluarin. Kita ke FO, nggak dikasih. Karena harus yang bersangkutan langsung. Saya panitia loh. Dia panitia. Saya bilang, saya ini panitia. Saya bilang, saya panitia. Saya mengendal acara ini. Saya ketuanya. Mohon maaf Pak, nggak bisa. Aturan kami harus yang bersangkutan. Yang boleh men-check out kamar itu. Oke. Bayangin dok. Siap, saya merasakan apa yang Mas Mandala dan istri rasakan. Tapi ini kan direkonvensi, digugat balik 10 miliar. 8 juta sekian ya. Takut nggak? Sempat jadi beban pikiran nggak? Sempat jadi pikiran, karena aku mikir jangan-jangan nih hukumnya mau dibeli nih. Tapi kalau secara real dok ya,
ngelihat bukti-bukti aku, ngelihat kenyataan yang terjadi. Kalau sampai aku kena gugatan itu, aku nggak ngerti atas dasar apa. Kan ini bukan, Dok. Kalau aku menyebarkan sesuatu yang bukan kenyataan, hoax, itu mungkin aku kena. Tapi ini kan sebuah kenyataan, sharing pengalaman yang agar tidak terulang lagi di orang lain, yang akhirnya terulang juga ternyata. Sedangkan kan kita kalau di review aja lah, Dok. Semua orang review kan, masa dokter tuntut reviewnya? Kan logikanya kan nggak, masa review dituntut, kalaupun review itu nggak bisa. Nah, dan ini ada Terakhir kemarin saya kayak gituin sih. Oh, digituin, Dok. Terus dokter tuntut. Enggak, kemarin Nggak kan aku akan. di penjara gara-gara itu satu kali. Namanya juga kita Mbak. Ya, oh. Konoha bukan di Indonesia. Sorry, Konoha. Oh, yang dulu itu yang di Konoha. itu viral yang dia yang di rumah di ini kan? Iya. Terus perasaan gimana, dokter? Kau balik lagi kita nanya. Nah, aku mau sharing gitu. Enggak, Aku iya mau dong, sharing ini. perasaannya gimana? Aku mau dong? sharing ini. Terus trauma. Tapi bayangin ya, aku pernah diangkat dari Palembang ke Jakarta, viral banget, diangkat paksa. Ya, Bayangkan aku naik lihat mobil, videonya. hampir berapa jam aku Yang diangkat, merinding, Dok. sampai diangkat-angkat gitu kan. Sampai aku pipis tuh di mobil, berapa botol aku pipis di mobil. Dan sekali lagi aku di penjara lagi 1 kali 24 jam di bulan Desembernya. Dimasukin di penjara yang paling dalam. Disiksa mental aku, pokoknya disiksa, dijatuhin di sana. Walaupun cuma 1 kali 24 jam ya. Dan bayangin, 1 tahun kemudian aku menang pra-peradilan dua-duanya bahwa tidak, statusnya semuanya tidak sah. Hilang semuanya. Aku punya kesempatan untuk pukul balik si artis. Pada waktu itu. Aku punya kesempatan untuk pukul balik si artis nih. Tapi tidak aku lakukan. Kenapa? Karena aku tahu ini akan panjang. Dan ini akan sangat melelahkan. Tapi kan traumatis keluarga, anak istri gimana? Aku paham. Tapi sekali lagi aku bilang, aku punya, dan aku kuat banget. Karena ini kan laporan. Kalau misalnya kayak aku ngelaporin mbaknya, tidak terbukti, mbaknya bisa laporin balik ke aku. Itu sangat kuat sekali. Aku bisa sangat kuat sekali untuk melaporin balik dia. Ini adalah serangan balikku yang paling kuat. Tapi tidak aku lakukan. Karena aku memilih untuk meneruskan, bagaimanapun juga menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak energi, waktu, ya kan? Yang benar-benar. Waktu. Dan kebetulan juga aku nggak begitu percaya dengan hukum di Konoha. Sehingga akhirnya aku putuskan, ya udahlah, cukup masyarakat tahu, let it flow. Pernah nggak kepikir seperti itu? Pernah bilang begitu. Jadi waktu itu ya kita sharing sebenarnya. Ini kita mau lanjutkan ya. Kita tuh pernah ngomong pengacara kita udah lama, kita mau mundur. Pengacara bilang jangan, kalau kayak gini saya nggak mau kalau Mas Mandala mundur. Itu di bulan apa ya? Di bulan lalu ya, bulan. Ya, karena bakal akan menyita waktu. Capek, Ya. aku udah capek banget. Iya, betul. Jadi saya bilang sama istri, kalau kamu mau berjuang, ayo aku temenin. Tapi kalau enggak apa-apa. Aku kasih pilihan deh malah. Gitu. Tapi ini kasusnya soalnya masalah harkat martabat perempuan. Itu yang membuat aku kita nggak terima tuh, Dok. itu Barang-barangku di ini. At least ya kamu saat terburuk pun hubungi Mandala. Kalau Mandala yang beresin barang-barangku, aku lebih ikhlas. Kalaupun aku terpaksa keluar, Dok ya. Jangan tangan dia, jangan tangan lelaki lain. Hubungi Mandala yang beresin, aku lebih ikhlas, Dok. Tapi kalau barangku dipegang lelaki lain, Dok, itu yang aku nggak bisa, Dok. Yang menyakiti itu di situ, Dok. Taduh, Dok. Kalau aku ngomong, aku mesti tangis. It's okay. Take it easy. Santai. Aku bisa paham, dan yang nonton juga pasti paham. Pasti paham. Ya, ini adalah perjuangan. Ya, hak kita masing-masing untuk memperjuangkan apa yang kita anggap itu benar, dan ya. Kan gini, Mandala di lantai C, Dok. Mereka tahu. Orang hotel tuh tahu Mandala lantai C. Tinggal datang ke Mandala, Mas, maaf, Mas harus segera keluar. Barang-barang istri Mas masih ada di dalam. Mas tolong beresin. Itu lebih ikhlas lah, Dok. Asal lo nggak balikin barang-barangku, jangan pegang barang-barangku, Dok. Kalau aku terbuka, masih ada daleman, dan itu kan sebenarnya, Dok, aku tuh pergi berdua sama suamiku. Kita kan jarang pergi berdua. Aku sebenarnya set baju daleman itu aku taruh di atas kasur, sengaja kalau suamiku datang buat kita berdua itu loh, Dok. Jadi dia tuh akan lihat set yang aku siapkan untuk aku dan suamiku loh, Dok. Dan dia pegang dong. Itu yang nggak bisa ditolerir kalau aku itu, Dok. Nggak bisa, sakit hatiku di situ.
Dan mereka ini mental besi. Jadi kita udah berusaha berbagai kali untuk mediasi. Nggak bisa juga. Ya, seakan-akan kita Angkuh dianggapnya sih, gini, seakan Cok. mereka yang Kita benar. dianggap ini kita orang kecil. Memang kita orang kecil, Emang tapi kita kan orang kecil, setidaknya Dok. kita komunikasi lah. Nggak usah dia lah, GM-nya atau siapa lah. Datengin lah orang-orang siapa-siapa ini. Iya. Ngomong baik-baik, minta maaf Untuk lah sekarang ke masih aku. terbuka untuk jalur perdamaian di luar pengadilan? Kemarin sebenarnya hakim tuh berkali-kali ngomong begitu. Hakim tuh kayak entah apa yang dirasakan Bapak Hakim tuh berkali-kali ngomong. Iya. Kita walaupun sudah berdata begini, kita membuka jalur perdamaian. Walaupun di luar pengadilan silahkan berdamai. Tapi kemarin wartawan nanya ke pihak lawan, kita nggak ada arah ke sana. Oke, ada pertanyaan terakhir dari saya ya. Adakah sudah negosiasi dari pihak lawan? Udah segini aja kami bisa mampunya segini. Kan biasanya seperti itu Nggak ya. ada. Ke aku sih nggak ada ya. Nggak tahu kok di belakang Dan aku ya. kita kalau negosiasi itu tidak mau Tidak hanya ada. seakan-akan kita dibayar gitu dong. Nggak mau lah. Kita jujur kita sangat menjaga harga diri. Kita butuhnya kekeluargaan. Ya. Jadi kita pun kalau kerja sama-sama seorang, kita lebih banyak kekeluargaan dong. Jadi lebih ikatan, ada ikatan hati di situ, baru kita bisa enak. Gitu. Daripada cuman, lu berapa sih gue bayar deh. Nah itu kita nggak mau. Kita nggak mau. Tapi pendekatan ke arah sana pun juga belum ada. Belum Baik ada. dari pengacara sebelah sana juga Belum nggak ada karena dia merasa orang besar, ya kan. Dia Semua merasa tahu dia menang. penguasa di sana, Dok. Kita baru tahu dia penguasa di sana. Wah, Gitu. Iya. Kita baru tahu dia penguasa di sana gitu loh. Anda salah lawan dong Hah? berarti. Nah, menurut Enggak saya Enggak enggak karena Dia cuma penguasa di dunia, Dok. Dia cuma penguasa di dunia, enggak. Kita punya yang lebih besar pada dia. Iya. Kita punya Allah. Saya nggak salah. Fir'aun itu kalau Allah mau membolak-balikan hati orang, membolak-balikan kejadian itu semudah itu. Fir'aun tuh enggak. Fir'aun tuh cuma Malah ditutup orang itu pakai banyak- tongkat aja selesai. Orang itu banyak bilang selama ini kami diberlakukan tidak pantas, Mas Mandala. Jadi ini Iya. kayak doa orang lain, Iya. doa orang itu Dok, yang dizolimi selama ini. Kalau Dok lihat di story aku ya, itu banyak yang komen nggak cuma Tamu. yang dikeluarin, yang kehilangan barang juga banyak, kehilangan uang 5 juta, kehilangan kehilangan laptop. Lihat deh lihat status-status orang pada komen. Jadi menurutku sih terjadinya ini Dan emang pegawai pun ada, Dok. Dan ini putusannya kapan jadi? sekitar sebulan lagi. Satu bulan lagi. Kita masih ada besok sidang Ahli. saksi lagi terus sidang mereka, Saksi saksi mereka. mereka. Berarti banyak keluar biaya dong. Udah. Iya, Dok. Mendatangkan saksi ahli ke Pontianak lagi. Iya. Betul. Saksi ahlinya dari Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Cukup berbiaya ya untuk Makanya ke kok- persidangannya ya. Iya, banyak tuh. 30 sidang Demi memperjuangkan harga diri. harga diri. Ya, Dok, kalau perempuan tuh apa ya, Dok ya? Itu hal yang menyakitkan sih, Dok ya. Menurut aku ya itu menyakitkan banget. Yang berat tuh di situ. Luar biasa. Saya angkat topi dan saya kagum karena nggak semua orang mau memperjuangkan ini. Saya respect untuk Mas Mandala dan istri. Thank you. Makasih. Dok. Mudah-mudahan Makasih, Dok. bisa menang dan Amin. terakhir dong pesan. Iya. Kalau pihak hotel mungkin masih bisakah berkomunikasi mungkin Itu Bunda silakan. kali yang ngomong. Aku mau komunikasi apa lagi? Aku coba mintanya mereka putar balik waktu, bisa nggak? Kalau mereka bisa putar balik waktu, aku nggak masalah. Oke, dah Nah, hakim mungkin deh. tinggal ngomong kalau misalkan Hakim yang mau menilai. mediasi, jangan disuruh pengacara. Prinsipalnya harus hadir. Oh. Ya, gitu maksudnya. Hmm. Ya kan? Masnya Karena kita- pengen kekeluargaan dan orangnya langsung. Langsung. Orangnya langsung. Jangan pengacara, saya juga bisa panggil pengacara gitu kan. Nggak akan Oke. ketemu mereka. Nggak akan ketemu kalau pengacara. Pengacara itu malah senang udah semakin lama semakin lama. Oke. Iya kan? Mas pihak hotel, sifatnya dari Mas Mandala ini sangat kekeluargaan sekali. Jadi dia pengen dirangkul orangnya langsung, tidak mau ada tangan kedua dan ketiga gitu. Ya. Saran dari saya itu ya, kalau dilihat dari yang tadi. Pesan untuk Mas Hakim yang mungkin kalau nonton video ini Ya. sebelum mengambil Mas keputusan. Hakim ya. Ya. Mas Hakim. Kalau dari aku, Bapak Hakim, mudah-mudahan bisa Adil, tidak menjunjung memihak. tinggi keadilan. Ya. Karena gimana pun juga ini akan dipantau Dipantau nasional. seluruh Indonesia dan Oh. bahkan
kita akan coba untuk ke internasional. Ya, karena kita akan pastinya mengundang pihak-pihak untuk ikut memantau kasus ini, sidang ini. Karena emang hukum di Indonesia itu sebenarnya dipantau banget sama internasional. Dipantau. Makanya kita akan coba mengundang internasional juga, sama nasional untuk mantau kasus ini. Dan saya minta supaya Pak Hakim tidak takut untuk diintervensi. Jangan sampai mau diintervensi. Sama pihak di sana. Itu. Jadi jangan mau diintervensi. Mungkin ada tekanan buat Pak Hakim saat ini. Tapi kita minta untuk bersikap adil dan berpikir jernih. Iya. Itu karena kalau misalkan melakukan hal yang salah dan merugikan, kami pasti akan lapor ke mana-mana. Kemana-mana. Tapi insya Allah kita masih percaya Pak Hakim bisa adil ya. Siap. Semoga ya. Siap. Ya. Terima kasih Mas Mandala dan istri sudah berbagi. Mudah-mudahan dapat jawaban yang diinginkan. Amin, Dok. Makasih, Dok. Cukup dengan tanya Dokter Richard.